Shalom, perkenalkan nama saya Suri Matarinski Kau dengan NIM 2503006, Prodi PKGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan resume materi pengenalan dasar suara kebenaran Injil, pertemuan 2 sampai pertemuan 7, yaitu pengakuan iman rasuli. Yang pertama, sejarah perkembangan pengakuan iman rasuli dari kredo baptisan hingga simbol oikumenis. Pengakuan iman rasuli adalah dokumen yang jauh lebih mendalam daripada sekedar rumusan hafalan. Analisis historis menunjukkan bahwa ia berkembang secara bertahap, berfungsi sebagai respon apologetis yang cerdas terhadap tantangan doktrinal gereja mula-mula. Strukturnya menegaskan bahwa Allah sebagai Bapa, Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa dan Roh Kudus yang menunjukkan narasi yang koheren tentang karya keselamatan Allah YHWH melalui Yesus Kristus dan penggarapan Roh Kudus. Pada akhirnya, relevansi pengakuan iman rasuli di masa kini tidak berkurang. Ia tetap menjadi fondasi teologis yang kokoh, benteng pertahanan iman, dan simbol pemersatu yang mengikat umat Kristen di seluruh dunia pada inti keyakinan yang sama. Yang kedua, saya akan menjelaskan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang pertama, pengertian percaya dalam bahasa Ibrani. Dalam Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, kata percaya diterjemahkan dalam beberapa kata. Yang pertama, kata aman. Kata ini memiliki keyakinan, teguh, atau tetap setia. Kata ini juga memberikan pengertian bahwa sesuatu itu benar dan dapat dipercaya. Yang kedua, bat. Artinya adalah percaya, mengandalkan atau bergantung. Kata ini seringkali mengekspresikan ketergantungan penuh pada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama adalah salah satu kata yang penting yang berhubungan dengan konsep percaya atau iman. Dalam bahasa Ibrani, emunah berasal dari akar kata aman yang artinya adalah tetap, teguh, dapat diandalkan atau setia. Dalam konteks Perjanjian Lama, emunah lebih dari sekedar percaya secara intelektual. Itu juga mencakup kesetiaan, kepercayaan yang dapat diandalkan, dan stabilitas dalam hubungan dengan Tuhan. Pengertian emunah. Emunah secara harfiah berarti keteguhan, kesetiaan, atau kebenaran. Dalam hal ini, kata ini tidak hanya berbicara tentang percaya pada sesuatu, tetapi juga tentang kesetiaan dan ketekunan dalam menjalankan kepercayaan tersebut. Dalam Perjanjian Lama, emunah sering dikaitkan dengan kepercayaan seseorang kepada Tuhan, serta kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Itu mencerminkan suatu kepercayaan didasarkan pada pengalaman akan kesetiaan dan kebenaran Tuhan. Yang kedua, pengertian percaya dalam bahasa Yunani. Dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, kata percaya biasanya diterjemahkan dalam dua kata. Yang pertama, pisteo. Kata ini memiliki arti percaya, meyakini, atau mempercayakan diri. Ini mengandung pengertian mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang atau sesuatu, khususnya kepada Tuhan. Yang kedua, pistis. Kata ini berarti iman atau keyakinan. Kata pisteo dalam Perjanjian Baru adalah kata Yunani yang diterjemahkan sebagai percaya, memiliki iman, atau mempercayakan diri. Kata ini mengandung makna keyakinan yang mendalam dan kepercayaan total kepada Tuhan, khususnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Allah dalam Perjanjian Lama. Jenis penulisan Allah ada 3. Yang pertama, Allah dengan semua huruf kapital. Yang kedua, Allah dengan huruf pertama A kapital, dan yang ketiga, Allah dengan semuanya huruf kecil. Di sini kita mengenal dengan yang namanya Elohim. Elohim itu generic name atau nama umum yang artinya penguasa, hakim. Allah dalam Alkitab Perjanjian Lama merupakan terjemahan dari kata Ibrani Elohim. Kata dasar Elohim adalah El yang artinya kekuasaan, berkuasa, kekuatan. Kata Elohim berbentuk noun, plural, maskulin. Dalam bahasa Inggris God bermakna Allah, atau Allah yang benar, Allah sang pencipta alam semesta, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran 20 ayat 1-3 mengatakan bahwa lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu,
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini kata akulah Tuhan Allahmu merujuk pada kata Elohim. Selain itu kita juga menemukan kata Yahweh Elohenu, artinya tunggal, sedangkan Allah-Allah lain itu jamak. Kata Elohim juga bisa ditujukan untuk Allah-Allah lain, termasuk kepada ilah-ilah, dewa-dewa kafir, hakim-hakim, dan malaikat-malaikat, tergantung konteks. Yang ketiga, kata Elohim juga bisa ditujukan untuk manusia yang diberi kuasa oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam Perjanjian Baru, kata Allah berasal dari kata Yunani Theos, yang digunakan untuk merujuk pada Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yohanes pasal 17 ayat 3. Theos sering muncul dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru, menggambarkan Allah yang disembah oleh orang Kristen dan mencerminkan ajaran monoteisme yang kuat. Selain itu, kata ini mengandung implikasi bahwa Allah adalah Sang Pencipta segala sesuatu, Maha Kuasa, dan memiliki hubungan yang sangat pribadi dengan umat manusia, seperti yang diungkapkan melalui Yesus Kristus. Yang keempat, kalimat Khalik langit dan bumi. Elohim Yahweh menciptakan langit dan bumi dengan ucapan dan tangannya. Ini terdapat dalam kitab Yesaya 42 ayat 12 dan Yesaya 48 ayat 13. Yesus yang menciptakan zaman baru atau sistem pemerintahan yang baru. Sini kita melihat Kejadian 1 ayat Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Kata kita dalam ayat tersebut adalah Allah dan makhluk surgawi dalam sidang ilahi. Kata bara yang artinya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan kata asa artinya mendandani atau membentuk. Kedatangan Juru Selamat sudah dijanjikan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dan bukan Allah yang menetapkan manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus juga memiliki pikiran, perasaan, serta kehendak, tetapi Yesus melakukan ketertundukan terhadap Bapa. Yang kelima, kalimat anaknya yang tunggal. Yang tunggal artinya yang terutama dari anak-anak yang lain, yang istimewa, yang spesial, dan yang unik. Kita sebagai manusia juga disebut sebagai anak-anak Allah. Yang keenam, kalimat Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah utusan Allah. Yesus dalam kata Yunani adalah kurios, yang artinya Tuhan atau majikan. Menyebut Yesus Tuhan pada zaman Perjanjian Baru adalah sesuatu yang beresiko, karena hanya kaisar yang boleh disebut Tuhan. Jadi kata Tuhan atau kurios bukanlah kata yang sakral, tetapi kata yang umum dipakai pada masa Perjanjian Lama untuk kaisar. Yesus sebagai Tuhan atau kurios berkaitan dengan Yesus sebagai penguasa di langit baru dan bumi baru, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 36. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketujuh, kalimat yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yesus lahir ke dunia tanpa melalui hubungan seksual antara Yusuf dan Maria. Hal tersebut dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dilahirkan dari anak darah Maria. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, demikian hasil resum saya. Terima kasih. Shalom.